Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai reaksi pasar modal saat libur tahun baru 2024, analisis abnormal return pada indeks IDX 30. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainia Putri dengan NIM 52112111091. Saya Fadnandisa Jasmine dengan NIM 52112111094. Saya Julia Syifa Aisyah dengan NIM 521121108. Dan saya Desya Aulidna Redia Asmara dengan NIM 521121114. Pasar modal di Indonesia merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem keuangan nasional. Fungsi utamanya adalah sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan yang membutuhkan modal untuk ekspansi bisnis, sekaligus memberikan alternatif investasi bagi masyarakat yang memiliki dana lebih. Dalam konteks global, pasar modal seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk momen-momen penting dalam kalender ekonomi. Salah satu fenomena yang menarik perhatian dalam literatur keuangan adalah adanya January Effect. Tahun baru 2024 menjadi momen penting dalam dinamika pasar modal karena berbagai alasan. Yang pertama itu libur tahun baru sering dikaitkan dengan optimisme investor terhadap prospek ekonomi di awal tahun. Periode ini biasanya menjadi saat bagi investor untuk melakukan evaluasi portofolio dan menyusun strategi baru yang berpotensi mempengaruhi pergerakan harga. Berdasarkan fenomena tersebut, berikut merupakan fenomena pergerakan harga saham IDX 30 dan IHSG yang berfluktuasi pada tahun baru 2024. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana kondisi abnormal return pada IDX 30 saat tahun baru 2024. Yang kedua, apakah terdapat reaksi dari peristiwa tahun baru 2024 pada IDX 30. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kondisi abnormal return pada IDX 30 saat tahun baru 2024. Yang kedua, untuk mengetahui reaksi dari peristiwa tahun baru 2024 pada IDX 30. Selanjutnya, teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Spence pada 1973 yang menyatakan bahwa pihak yang mengirim informasi atau pemilik informasi memberikan isyarat atau sinyal yang mencerminkan kondisi perusahaan. Sinyal tersebut dapat memberikan manfaat bagi penerima informasi seperti investor. Menurut Husnan 2005, pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Menurut Oktari 2018, return adalah pendapatan yang dinyatakan sebagai presentasi dari modal investasi awal. Pendapatan dari investasi saham merujuk pada keuntungan yang diperoleh melalui transaksi jual beli saham. Pengembalian saham dapat terjadi ketika masa kontrak kerjasama telah berakhir dan tidak dilanjutkan. Return adalah hasil yang diperoleh dari investasi, di mana rate of return merupakan selisih antara jumlah yang diterima dan jumlah yang diinvestasikan. Selanjutnya, populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam indeks IDX 30, yaitu sebanyak 30 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 16 perusahaan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Yang pertama itu ada PT Adaro Energi Indonesia Tbk, yang kedua ada PT AKR Corporindo Tbk, yang ketiga ada PT Bank Jago Tbk, yang keempat ada PT Bank Mandiri Persero Tbk, yang kelima ada PT Barito Pasifik Tbk, yang keenam ada PT SA Industries Indonesia Tbk, yang ketujuh ada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, yang kedelapan ada PT Harum Energi Tbk, yang kesembilan ada PT Vale Indonesia Tbk, yang 10 ada PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, yang ke-11 ada PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang ke-12 ada PT Bukit Asam Tbk, yang ke-13 ada PT Semen Indonesia Persero Tbk, yang ke-14 ada PT Telkom Indonesia Tbk, yang ke-15 ada PT Sarana Menara Nusantara, dan yang ke-16 ada PT United Tractors Tbk. Selanjutnya, harga saham pada indeks 30.
Dalam mencari return saham, perlu mengetahui terlebih dahulu harga saham. Tabel harga saham berikut berisi data tentang harga penutupan saham atau close price untuk beberapa perusahaan yang termasuk dalam indeks IDX 30 pada beberapa periode waktu T-6 hingga T+5. T-6 hingga T-1 merupakan harga saham pada 6 hari terakhir sebelum hari T. T adalah harga saham pada hari saat ini. T+1 hingga T+5 merupakan prediksi atau harga saham aktual pada 5 hari berikutnya setelah hari T. Selanjutnya, return saham pada IDX 30. Return saham ini digunakan untuk mencari return realisasi dan return harapan. Cara mencari return saham ini menggunakan rumus PT min PT-1 dibagi PT-1. PT adalah harga saham pada periode saat ini, sedangkan PT-1 adalah harga saham pada periode sebelumnya. Return saham yang tercantum dalam tabel ini menunjukkan variasi yang signifikan di antara setiap perusahaan yang termasuk dalam indeks IDX 30. Selanjutnya adalah abnormal return. Abnormal return digunakan untuk mengukur dampak dari satu peristiwa atau keputusan pada harga saham. Seperti yang kita ketahui, investor itu terdorong untuk berinvestasi karena adanya return yang bisa didapatkan sebagai reward atau penghargaan untuk mengambil risiko investasi yang dilakukan. Abnormal return didapatkan dengan cara mengurangkan return perusahaan dengan return pasar, di mana return pasar yang sudah kelompok kami olah dari rumus IHSG T-1 dibagi dengan IHSG T-1 yang hasilnya adalah 0,0070. Sehingga untuk abnormal return yang tabel di atas saya ini merupakan dari rumus abnormal return sama dengan return saham yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya dikurangi dengan return pasar yaitu 0,0070. Hasil dari abnormal return itu bisa positif dan juga bisa negatif, tergantung apakah return yang didapatkan itu lebih besar ataupun lebih kecil daripada return yang diharapkan. Abnormal return dari perusahaan IDX 30 pada hari H ini hasilnya adalah positif, sedangkan pada hari-hari setelah dan sebelumnya ada yang positif dan ada yang juga negatif. Selanjutnya ini merupakan hasil dari uji normalitas, di mana uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan memiliki distribusi normal atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan melalui grafik normal probability plot dan uji sampel chronograph Smirnov dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai signifikan atau nilai probability kurang dari 0,05, maka distribusi datanya adalah tidak normal. Dan begitupun sebaliknya, jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil uji data dari SPSS menggunakan pengujian chronograph Smirnov, dapat disimpulkan bahwa H-5, H-4, H, H+2, H+3, H+4 ini data berdistribusi secara normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sedangkan untuk H-3, H-2, H-1, H+1 dan H+5 data tidak berdistribusi secara normal karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis menggunakan uji T karena untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi dependen. Uji T ini untuk menghitung besar nilai T hitung dibandingkan dengan T-tabel, di mana T-tabel yang sudah kita olah adalah 2,145. Di mana T-tabel ini didapatkan dari rumus N min K min 1, di mana N-nya itu adalah sampel sebanyak 16 sampel dan K-nya adalah banyaknya variabel independen adalah sebanyak satu variabel. Sehingga untuk kesimpulan dari one sample test ini untuk T-4, T, T+3 dan T+4 ini berpengaruh secara signifikan. Sedangkan untuk T+5 dan T+2 ini tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya ada tabel yang menunjukkan hasil uji hipotesis yang menggunakan metode One Sample Wilkinson-Vigen Rank Test yang dimana untuk menganalisis perbedaan abnormal return saham di sekitar peristiwa libur tahun baru. Uji ini dilakukan pada periode T-3 hingga T+5 dengan 16 perusahaan dari indeks IDX 30 sebagai sampel. Lalu hasilnya, pada T-3 dan T-2, nilai signifikan atau p-value lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan.
Lalu pada T-1, p-value sebesar 0,020 yaitu kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum libur. Lalu pada T+1, p-value 0,013 yaitu kurang dari 0,05 menunjukkan adanya reaksi pasar yang signifikan setelah libur. Lalu pada T+5, p-value sebesar 0,079 lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pasar kembali stabil dan tidak ada perbedaan abnormal return yang signifikan. Lalu secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pasar cenderung bereaksi signifikan pada beberapa hari tertentu, terutama di sekitar libur tahun baru. Reaksi signifikan ini terlihat jelas pada T-1 dan T+1 yang mengindikasikan adanya dampak peristiwa libur terhadap abnormal return saham. Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa yang berpengaruh signifikan adalah T-4, T-1, T, T+3, T+4. Sedangkan data yang tidak berpengaruh signifikan adalah T-5, T-3, T-2, T+1, T+2, dan T+5. Baik, saya akan membacakan kesimpulan secara keseluruhan, yaitu pasar modal Indonesia khususnya indeks IDX 30 menunjukkan potensi reaksi terhadap momentum libur tahun baru. Fluktuasi abnormal return yang terjadi dipengaruhi oleh optimisme investor, ekspektasi ekonomi di awal tahun, dan penyesuaian portofolio akibat informasi global selama periode libur. Lalu, analisis ini menggunakan teori sinyal, efisiensi pasar, dan studi peristiwa bahwa momentum tahun baru 2024 memberikan pengaruh signifikan terhadap abnormal return pada beberapa hari tertentu. Hal ini mengindikasikan pasar tidak sepenuhnya efisien karena terdapat reaksi yang diakibatkan oleh informasi terkait libur dan ekspektasi pelaku pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.